Oke Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu mungkin ya. Saya dari Virtual Education Academy, saya juga masih di sekolah sekarang. Mengenalkan sedikit bahwa kita punya program pelatihan-pelatihan tes digital kompetensi resmi, lalu kita juga penerbit buku, lalu kita penerbit jurnal, dan segala bentuk kebutuhan guru yang memang kita wadahi. Itu yang pertama. Jadi mulai berdiri tahun 2020, tapi kita bikin lembaga badan hukumnya itu 2021 di bawah naungan International Literacy Association, di bawah naungan Mata Garuda LPDP Kalbar, di bawah naungan Ikatan Guru Nasional LPDP, lalu di bawah naungan Youth for Human Rights Education. Jadi ada berbagai macam lah organisasi yang menaungi. Lalu kita langsung ke acara hari ini. Jadi hari ini kita penguatan tentang materi Microsoft Educator. Jadi aplikasi-aplikasi Microsoft yang bisa menguatkan Bapak Ibu untuk mengajar atau mendesain sesuatu produk atau yang lain-lain yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu. Saya izin share screen. Oke, materi yang hari ini saya ingin sampaikan adalah tentang pengganti ChatGPT yang pada saat lalu mungkin ChatGPT menjadi hal yang sangat berguna untuk kita semua. Saya juga menggunakan ChatGPT untuk membantu menjadi asisten lah. Namun Microsoft mengeluarkan produk baru yang bernama Copilot. Nah, Copilot ini diharapkan bisa hadir untuk membantu Bapak Ibu, untuk membantu kita lah, membantu kita membuat sarana diskusi. Jadi ada teman diskusi. Oke, saya screen. Kelihatan Bapak Ibu? Kira-kira layar ada tulisan Copilot di layar atau mungkin gambarnya berbeda mungkin? Atau sama? Sama ya Bapak Ibu ya, Copilot ya. Jadi Copilot ini sama dengan ChatGPT, yaitu menjadi asisten untuk berdiskusi, menanyakan apapun permasalahan dan akan dijawab. Bedanya nanti kita akan bahas. Jadi pertama masuk Bapak Ibu bisa bikin pakai versi free ya, bisa pakai versi free walaupun dengan keterbatasan. Pakai versi free itu Bapak Ibu bikin akun dengan Gmail Bapak Ibu atau dengan yang akun lain lah, itu dibolehkan. Nah, kalau kita pakai akun education, jadi Bapak Ibu juga sudah bisa gunakan sebenarnya. Saya next, saya pakai akun Virtual Edu Academy. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Oke, saya masuk ke layar utama. Tergantung koneksi nih Bapak Ibu. Bentar. Nah, jadi tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Dia sudah punya template sendiri, template untuk menanyakan tentang hal-hal di kelas, tentang bagaimana tentang menganalisis. Jadi kalau kita punya data, kita kirimkan aja datanya, dia menganalisis. Jadi nggak usah capek menganalisis. Dia bisa meringkas, bikin kesimpulan atau bikin proposal, atau hal-hal yang di luar dari 6 template ini, itu juga bisa. Nah, di sini ada yang kreatif, ada yang tepat, ada yang imajinatif, itu silahkan dipilih. Nah, kita bisa uji coba menanyakan apapun di sini. Nah, dia akan mencoba. Dia bilang saya mencoba membuat gambar. Tunggu ya. Nah, dia akan membikinkan gambar. Yang Bapak Ibu bisa langsung download nanti, bisa langsung. Nah, ini proses membuat gambar. Ini bisa dipakai kapan saja, artinya, dan bisa dengan format PDF. Nah, ini dia memberikan gambar, macam-macam gambar. Ini tergantung dari permintaan kita. Tapi kalau kreatif, dia bisa bisa mengakomodir lah. Nah, dia langsung menerima tawaran kita. Buatkan gambar, baik, saya akan membuat. Nah, dia akan buatkan. Atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa pada umumnya kita ingin tanyakan, misalnya Bapak Ibu, apa sih kurikulum Merdeka? Nah, perbedaannya nanti sambil nunggu fotonya jadi, dia juga kita suruh kerja. Ini jadi gambar yang imajinatif.
Nah, ini pertanyaan saya, apa sih kurikulum merdeka? Nanti di sini dia akan jawab, tapi diberikan referensi. Dari mana jawaban itu berasal. Jadi kalau ChatGPT saya pernah tanyakan itu, tapi ChatGPT nggak bisa memberikan sumber. Kalau ini kita berikan sumber. Sumbernya dari mana, pengamatan dia gimana. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, ada beberapa sumber dari web, dari Kemdikbud, dan lain-lain. Nah, uniknya di sini bisa di-copy seperti ChatGPT, tapi dia juga bisa diekspor langsung. Nah, klik di sini kita bisa ekspor menjadi PDF misalnya. Maka dia muncul menjadi PDF yang rapi, yang sudah rapi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, sudah ada nih. Seperti itu teknisnya Bapak Ibu. Kalau untuk Copilot, ya. Kalau untuk Copilot ini Bapak Ibu boleh boleh tanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi tentang Flipgrid. Ya, ada aplikasi namanya Flipgrid bawaan dari Microsoft. Nggak ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, nggak ada ya Bapak Ibu. Saya lanjut, saya masuk ke materi kedua. Oke, di materi kedua saya masuk ke portal Office. Di sini segala sumber dari aplikasi yang saya miliki ada di sini. Saya klik. Ini akun pendidikan seumur hidup. Saya coba buka. Oke, di sini ada aplikasi yang ingin saya kenalkan yaitu Flipgrid. Saya klik jelajahi semua. Nih, Flipgrid kelihatan. Flipgrid ini unik, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan siswa berupa video seperti video call, tapi dia asynchronous, nggak synchronize tapi asynchronous. Artinya memberi respon kepada siswa itu dengan cara video. Kita juga bisa ditambahkan emoticon, tambahkan informasi atau apapun di dalam video tersebut. Jadi interaktif ya. Menggunakan, nggak banyak lah sekolah yang menggunakan. Artinya masih langka. Nah, ini Flipgrid, Bapak Ibu. Kita masuk ke login. Sebentar harus masuk dulu. Ini Flipgrid. Khusus akun pendidikan dia langsung dapat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bikin kelas yang komunikasinya lebih interaktif yaitu dengan video. Nah, video-video ini, aduh nih tergantung internet ya Bapak Ibu ya. Flipgrid namanya. Internet ini. Oke, saya bisa bikin topik di sini dengan berbagai macam metode. Saya bikin juga ada di sini. Idenya apa misalnya saya belajar speaking English, how to speak English ya.
Lalu deskripsi saya lewatkan lah. Saya buat rekaman untuk mengundang, saya post, saya mengundang seperti opening lah. Nah, di sini ada bisa di-share yang bisa diberikan kepada siswa untuk masuk. Nah, metodenya pertama seperti ini, bikin diskusi, saya record, saya merekam. Nah, ini saya buat rekaman, semoga kelihatan ya Bapak Ibu. Sekarang ini lama juga masuk nih. Ini tergantung koneksi internet Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sekolahnya sangat menunjang, oh saya harus allow kan tadi kameranya. Allow, sorry. Allow. Nah, saya bisa nih bikin create sesuatu di sini dengan tambahan-tambahan emoticon misalnya. Tapi emoticonnya hidup seperti layaknya video juga. Lalu saya bisa buat coretan, lalu saya jelaskan kepada siswa. Tapi ini memang khusus untuk menarik anak-anak untuk belajar, membuat anak-anak tertarik. Tapi kalau kelasnya makin dewasa kayaknya kurang efektif. Oh, ini kita harusnya nggak usah pakai filter nih. Oke, saya rekam. Oke anak-anak, hari ini kelas kita tentang belajar bahasa Inggris. Silahkan dibuka teknik-teknik untuk belajar bahasanya. Selesai, saya klik stop, saya next. Kasih info, misalnya mau memberikan info, lalu post aja. Setelah di post, semua siswa yang ada di kelas yang sudah kita undang itu dapat notifikasi. Mereka bisa respon. Jadi merespon dengan video juga. Jadi ini biasanya kalau untuk uji coba speaking yang berbau interaksi ya, interaksi. Ini bagus sekali kalau dipakai untuk interaksi. Termasuk biasanya ada di model-model ruang guru, dia punya aplikasi yang mirip kayak gini. Jadi ini untuk membuat interaksi dari guru ke siswa itu lebih hidup. Oke, selesai. Kita sudah bikin video selamat datang. Kita go to topic. Nah, setelah sampai di topik, maka videonya kita tahu siapa yang merespon, siapa yang melihat. Nah, ini ada semua di sini. Dapat diberikan komentar. Nah, orang yang ada di dalam grup bisa memberikan komentar atau menjawab berupa video juga. Jadi bisa balas-balasan. Nah, ini secara singkatnya itu Bapak Ibu tentang Flipgrid. Karena ini sebenarnya juga banyak keunggulan lain, namun materinya nggak bisa saya jelaskan di pertemuan sekarang. Tapi Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya, kita sudah buatkan juga. Nah, ini seperti ini, dapat respon kita. Dari ini bahkan saya ngajar mahasiswa kemarin. Saya gunakan ini untuk memberikan dampak atau efek seperti sedang real ngobrol. Karena waktu itu saya nguji speaking bahasa Inggris. Nah, singkatnya itu Bapak Ibu. Saya stop screen. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan ada aplikasi yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai, yaitu Flipgrid, lalu ada Copilot untuk membantu Bapak Ibu menjadi asisten di ruang pembelajaran Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Tambahannya mungkin informasinya, kalau kita juga membuka program Microsoft, akun Microsoft. Jadi akun Microsoft ini kita bisa bagikan ke Bapak Ibu.
yang seumur hidup ini dengan layanan itu ada beberapa layanan. Tapi memang harus mengikuti tes atau pelatihan kita yang panjang. Nah, kalau lulus baru aplikasi ini diberikan. Lalu atau dengan jalur satunya lagi itu jalur donasi. Nah, jalur donasi ini bisa langsung kita berikan aplikasinya. Apa-apa aja kalau aplikasi ini Bapak Ibu dapat. Nah, di sini ada Bapak Ibu di layar ini. Saya bisa diklik di sini. Bapak Ibu bisa punya aplikasi-aplikasi ini secara premium. Ada project ini untuk bikin program di sekolah misalnya. Ada Microsoft Planner, ada Microsoft Teams yang saat ini kita pakai. Ini Zoom versi Microsoft yang bisa dipakai unlimited. Selama 24 jam bisa direkam. Versi premium lah. Kalau Zoom kan harus bayar. Kalau belajar ID itu, Gmeet itu juga nggak bisa merekam. Dan nggak bisa lebih dari beberapa jam. Nah, kalau ini bisa, karena versi premium. Jadi kita punya aplikasi-aplikasi ini yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Ini untuk emailnya, kita juga ada email Virtual Edu Academy. Nah, ini bisa diakses atau bisa diberikan dengan cara ngikut program kita, nanti kita sebarkan informasinya, ikut program kita pelatihan yang selama 2 bulan, lalu ada tes dari Microsoft, kalau lulus dapat akunnya, atau dengan jalur donasi. Ya, jalur donasi itu kita berikan akun sesuai nama Bapak Ibu, dan masuk ke anggotaan VA dengan fasilitas-fasilitas yang ada di VA, misalnya menulis majalah ber-ISSN, ikut program-program VA, dan lain-lain. Itu sih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada saya tutup berarti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, link presensi mungkin ya? Oke. Bentar, saya tanyain panitia. Link presensi. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, saya kirim link presensi bentar. Ya, sampai seumur hidup, Bu Suryana. Apakah Teams ini sampai seumur hidup? Ya, seumur hidup. Jadi Bapak Ibu bisa bikin kelas seperti ini. Dia punya juga LMS. Apa tuh LMS? Learning Management System. Jadi bisa bikin ngundang anak siswa kita masuk ke dalam, bikin rubrik penilaian, diskusi, menggunakan Microsoft 365 di dalam layar Teams, nggak perlu keluar dari Teams, dan lain-lain. Oke, Bu Vera, silakan Bu Vera. Pertanyaan. Bu Vera tunjuk tangan tadi. Tinggal di open mic ya, Bu. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya share ini form presensi, lalu saya tutup. Oh, recording udah mulai, oke. Nanti link rekaman kita bagikan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya izin undur diri. Mohon maaf dalam penyampaian belum sempurna, belum optimal. Semoga apa yang Bapak Ibu ikuti hari ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.